Cerita Indonesia dan AFC sepertinya masih akan terus berlanjut. Yap, entah drama apalagi yang ingin ditunjukkan organisasi yang satu ini. Setelah kemarin kelihatan banget ingin menjatuhkan Indonesia, tapi mendadak sang presiden memuji perkembangan tim Garuda. Jelas ini adalah sikap cari muka yang justru membuat kita makin geli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini, Lur? Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kurang sedikit apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke dulu, kita langsung aja bahas tentang persepakan bola Indonesia lagi, Lur. Kali ini ada sebuah berita dari channelnya Gals. Halah sekarang aja cari muka, sok-sokan puji Indonesia. Dihujat media dari 4 negara Eropa, AFC makin down. Langsung kita saksikan video sama-sama, Lur. Check it out. Oke. Cerita Indonesia dan AFC sepertinya masih akan terus berlanjut. Yap, entah drama apalagi yang ingin ditunjukkan organisasi yang satu ini. Setelah kemarin kelihatan banget ingin menjatuhkan Indonesia, tapi mendadak sang presiden memuji perkembangan tim Garuda. Jelas ini adalah sikap cari muka yang justru membuat kita makin geli. Sebab semua juga tahu kok realitanya gimana. Apalagi setelah AFC baru aja mendapatkan kecaman dari media-media di Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Hal itu terkait kemenangan Akram Afif, penyerang timnas Qatar, yang menyabet gelar pemain terbaik Asia 2024. Jelas dilihat dari sisi kualitas atau apapun, penyerang 27 tahun tersebut masih kalah dibandingkan pemain-pemain seperti Son Heung-min, Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, Kim Min-jae, ataupun Ayase Ueda. Karena berpihaknya ke negara Bahrain kemarin. Harus kita akui, penambahan kuota Asia oleh FIFA di Piala Dunia 2026 membuat banyak tim-tim di Asia ingin memanfaatkan itu sebaik mungkin. Tak terkecuali tim-tim dari Timteng yang dengan kekuatan finansial pastinya juga ingin menembus level Piala Dunia apapun caranya. Dan bukan rahasia lagi kalau tim-tim dari Timur Tengah sangat condong mendapat keistimewaan dari AFC, terutama ya soal wasit-wasit yang sering banget nguntungin mereka. Ini bukan seuzon ya, tapi faktanya memang begitu. Dan udah banyak kok yang merasa seperti itu, seperti para fans Jepang. Sebagaimana dikutip dari Nikan Sport, kalau tim-tim asal Timur Tengah memang sering banget diuntungkan wasit ketika berlaga di pentas Asia. Akan tetapi, secara kualitas mereka memang sebapuk itu. Terbukti ketika main di level Piala Dunia, berapa tim sih dari Timteng sejauh ini yang bisa lolos dari fase grup? Kebanyakan malah dari mereka lebih sering jadi juru kunci. Dan tim-tim yang sering lolos enggaknya sampai 16 besar ya Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Bahkan Korea Selatan pun pernah sampai semifinal pada edisi 2002. Walaupun banyak cerita miring yang mewarnai kala itu. Sesuatu yang membuktikan kalau kualitaslah pada akhirnya yang menentukan. Yap, ngomongin soal kualitas, Indonesia sendiri sebenarnya sedang di fase berkembang. Kedatangan para pemain diaspora diharapkan mampu mengangkat performa tim ini jadi lebih baik. Dan secara umum, pelan tapi pasti Indonesia levelnya meningkat kok sampai disebut sebagai tim paling progresif di Asia. Memang secara permainan, tim Garuda seringkali masih tidak konsisten. Tapi bagaimanapun, ini arahnya udah benar. Sehingga tak sedikit pula yang memprediksi kalau dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan jadi kekuatan baru di Asia. Bahkan media seperti ESPN pun berani menyebut kalau sang raksasa itu telah terbangun dari tidur. Jelas dengan fakta semacam itu, Indonesia benar-benar dirasa akan jadi ancaman serius buat tim-tim besar Asia, khususnya dari kawasan Timur Tengah. Mungkin itulah mengapa ketika itu Presiden AFC sampai menyebut Indonesia sebagai ancaman nyata. Karena bisa saja Indonesia akan jadi batu sandungan baru bagi tim-tim Timur Tengah setelah Jepang, Korea, Iran, ataupun Australia. Nah, semua tahu kalau di round 3 ini Indonesia adalah negara yang paling banyak mendapatkan sorotan. Jelas kami nggak asal jeplak, karena itu dibuktikan ketika laga melawan Bahrain, laga tersebut sampai disiarkan di 141 negara. Dan mungkin karena itulah, kontroversi yang terjadi di laga itu seketika langsung menyebar kemana-mana, sehingga membuat reputasi Bahrain dan AFC remuk. Sampai dibilang suatu ancaman ya oleh AFC Indonesia ke depannya. Ya mungkin memang seperti itu, Lur ya. Kini Indonesia sedang ada di fase bangkit dari keterpurukan beberapa tahun yang lalu. Setelah dipegang Sintayong, Indonesia agak-agak naik kalau karirnya, Lur ya. Sepak bola Indonesia agak-agak muncul di permukaan dunia dengan karirnya dan permainan-permainan luar biasa, sehingga emang menjadi ancaman bagi negara-negara Timur Tengah sana, Lur ya. Bahkan sampai sekarang Indonesia pun dengan segala cara dicurangi agar tetap meredup tapi tetap maju Indonesia timku.
Kita lanjut Lur. Ya, setelah beragam kontroversi yang dibikin, AFC ini benar-benar jelek citranya di mata media internasional. Sebab dilihat dari sisi manapun, termaksud ketika laga timnas Indonesia versus Kuwait U17, AFC terindikasi benar-benar ingin mempersulit jalan tim Garuda. Namun gak tahu kenapa, tiba-tiba aja Presiden AFC mendadak memuji perkembangan tim Garuda. Yap, sebagaimana dikutip dari situs AFC, sang Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, mengatakan kalau Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda. Terlebih, beliau juga memuji langkah cepat PSSI dalam mencari pemain keturunan yang dinilai punya potensi bagus untuk membawa Indonesia naik ke level selanjutnya. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Jelek banget sih cari mukanya. Yap, apa yang dilakukan oleh Syekh Salman pada akhirnya justru membuat semua pihak geli. Terlebih AFC sendiri seperti mendapatkan kecaman keras atas terpilihnya Akram Afif sebagai pemain terbaik Asia 2024. Yap, sebagai informasi, penghargaan ini ditentukan oleh voting yang dilakukan oleh 63 juri asal Asia yang terdiri dari nama-nama terkemuka di dunia sepak bola, termaksud 42 jurnalis atau pengamat sepak bola Asia yang mewakili 42 negara atau region AFC. Nah, Akram Afif menerima 181 poin atau 18% total poin untuk menjadi pemain Asia Barat pertama yang memenangi penghargaan ini sejak pertama kali digelar pada tahun 2013. Yap, Akram Afif secara voting mampu mengalahkan Son Heung-min, pemenang penghargaan ini selama 9 kali dalam 10 tahun terakhir dan 7 pemenang beruntun sejak tahun 2017, di mana Son sendiri berada di urutan kedua dengan 168 poin atau 16,7% total poin. Nah, menurut para voters, landasan utama Akram Afif layak menang adalah karena dianggap sebagai protagonis utama di balik keberhasilan tim Qatar meraih Piala Asia. Terlebih keberhasilannya mencetak 3 gol di final saat mengalahkan Jordania 3-1 dinilai adalah indikator terbesar selain performanya di musim 2023-2024 yang mampu mencetak 28 gol dari 32 laga di semua ajang bersama Al Sadd serta membawa tim tersebut meraih juara Liga Qatar. Dan di 2024 ini, Akram Afif udah bikin 4 gol dari 10 pertandingan. Meskipun begitu, semua catatan itu dirasa masih kurang apabila dibandingkan pemain lain terutama mereka yang merumput di Eropa. Contoh terbaik ya, siapa lagi kalau bukan Son, yang di 2023-2024 mampu mengemas 17 gol dan 10 assist di IPL. Dan di 2024 ini, Son udah bikin 3 gol dan 2 assist dari 6 pertandingan di IPL. Nah, selain Son, media-media di Jerman, Belanda, Inggris sampai Spanyol sepakat kalau nama-nama seperti Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, Kim Min-jae ataupun Ayase Ueda yang moncat di Feyenoord juga sangat layak untuk meraih gelar itu. Maka tak heran, nama AFC pun pada akhirnya makin jelek di mata internasional. Yang lagi-lagi AFC Lur ya. dari penyebab semua ini Lur. Sampai dikejam 4 negara itu ya wajar karena AFC itu mementingkan negara-negara Timur Tengah Lur ya, daripada Asia. Mungkin karena mereka memang satu negara atau gimana, tapi sebagai presiden AFC itu harus adil, netral Lur ya, nggak boleh memihak dengan satu negara walaupun itu negara aslinya. Ya dampaknya seperti ini, mereka jadi mendapatkan kecaman di berbagai sudut atau berbagai posisi Lur ya. Jadi jelek di mata dunia. Kita lanjut. Yap, terlepas dari apapun, terserahlah AFC ini mau ngapain. Yang jelas Indonesia akan tetap terus maju dengan jalannya sendiri. Mau dikerjain kayak gimana? Gas terus, nggak mundur, kan gitu. Tapi perlu diingat juga, kalau jangan main-main sama Indonesia. Lagian makin kesini, kayak makin kocak aja gitu AFC. Ditambah ya itu, makin nggak beres. Tapi ya nggak kaget juga sih, karena memang dari dulu para petinggi-petinggi AFC aja udah punya rekam jejak yang kontroversial. Jadi ya, kalau sehari aja ibaratnya nggak bikin kontroversi, tantrum kali ya mereka. Oke Lur, kesimpulannya di sini ya mungkin memang Presiden AFC merasa bersalah atau gimana Lur ya kepada bangsa Indonesia setelah kejadian kemarin antara pertandingan Bahrain melawan Indonesia melawan Bahrain itu Lur ya, yang akhirnya skornya imbang 2-2.
karena mungkin wasit Ahmed Alkaf kurang adil dalam memimpin pertandingan. Jadi ya tahu ini adalah ketulusan dari Presiden AFC juga untuk meminta maaf atau memuji pemain atau elektabilitas dari tim Indonesia yang sekarang semakin meningkat lor ya, setelah dipegang oleh Sintayong dan juga semakin dipandang oleh dunia bola dunia. Karena mungkin Indonesia tetap berlatih keras untuk membangunkan lagi macan yang sudah tidur lor. Ini suatu ancaman juga bagi Asia lor ya. Mungkin tim besar Indonesia bakalan jadi salah satu tim terberat nanti di Asia. Amin ya lor ya. Kita doakan dan kita dukung terus timnas Indonesia kita. Oke, sekian dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.